Mas Kak, 2.500, 2.500. Bosnya. Kak, enggak kado bayar 2.500 bel lagi nak nangis. Cak nyesel nih Rai kakak. Aman ngajak kenalan. Ijing anen buntu yang kakak ini. Jaya Raya Solution. Atau Jaya Raya Solution ni tempat belanja elektronik. Aku jauh-jauh dari kampung, aku nak nyari salon di sini. Ada tak kira-kira salon bagus? Woi, bagus nih salon ini, no. Panjang, no. Besarnya, no. No. Ayo, cuma regonya berapa ni? Aku nak nanya dulu dengan uang jualnya nih. Asing mau mana, Pak? Ada, Pak. Sepk, 2 PK, setengah PK, 4 PK, mana ada? Setengah PK yang ada, Pak. Jadi, berapa kok? Untuk kantor? Oh, jadi 5, Pak. Siap-siap, Pak Sanusi, ya. Yo, siap-siap, Pak. Yo. Yo, oke, Pak. Yo. Pak, sudah dulu, Pak. Aduh, pelanggan lagi nih, cari, Pak. Celingak-celinguk, pasti nyari barang nih, Pak. Oke, makasih, Pak, ya. Yo. Wih, bagus-bagus barang ini. Oh, barang ini. Oh, ini nama bagusnya. Ah, cuma regonya berapa, weh? Barang bagus, Mak, ini. Selamat siang, Bapak. Ada yang baca bantu, Pak. Oh, ini, Cek. Nak nanya-nanya setuju ini, Cek. Oh. Kira-kira. Nah, kalau yang di luar ini berapa, Cek? Nah, yang luar ini Kalau yang ini, Pak, Ah. Yang ini, Pak, seset ini 5 juta, Pak. 5 juta. 5 juta. Alah, kemahalnya, Cek. 5 juta salon. Yo, ada rupa, ada rego, Pak. Nah, kalau yang 2 ekor ini, Cek. Nah, yang ini Hah? agak turun dikit 3 juta, Pak. Wah, agak turun tapi, Cek. Iya. Nah, yang terakhir, Cek. Ini, Cek. Berapa, Cek? Yang itu karena dia habisnya, Pak, 17,5 lah, Pak. 1.750, Pak. Nah, cak turun lagi tapi, Pak. Juta 750. Iya. Wih, mahalan, Cek. Juta-juta, Cek. Iya, Bapak Cek. dari mana, Pak? Biasa, Cek, dari kampung. Pengen yang barang baru, Mak, ini. Pak, dia ini ada rupa, ada rego. Ah. Kalau mencak ini, yang 5 juta ini, Heeh. warungnya, Pak, sampai ke Indramayu. Ini lah yang sama, Cek. Oh. Sampai dapat tadi, Cek. Salon ini. Kalau yang ini, suaranya sampai kita mati, Pak. Oh, udah nyampe Suaranya Indramayu. nyampe. Mati. Nah, yang lebih murah lagi nih, sampai Masjid Agung sini lah, Pak. Oh, masjid dalam sini. Ya, parah, tadi, Cek. Nah, Tergantung harga, berarti yang bagus ini paling mahal tadi, Cek. memang suaranya tuh, Pak, tumbang. Acak lepas jantung gitu, Pak. Ini, Cek. Bagus, Cek. Jadi Bapak yang nak ke mana, Pak? Cek, Ya? kilo-kilo ada tak, Cek? Salon yang harganya murah, Cak mana, Cek, itu, Cek? Ada, Pak. Ada. Ada. Tapi Bapak melok aku dulu. Melok, Cek? Iya. Tapi ada, eh? Ada. Ah, iya, baik, Ayo Cek. melok aku, Iya, Cek, ayo. Cek, ngapa aku diajak tempat Cak ini? Nah, ini. Katanya ini salon ini, Bang. Nah, ini 10.000. Ya, iya, Cek, itu dia salonnya. Nah, Cik Awim, jadi malam Ika, tubuh nak ke Indralayu. Tubuh nak nonton konser Roma Irama.
Tahu malam Ika, Cik Awim. Pokoknya Indralayu tuh pasti gempar. Nah, Oh, saya tahu itu kan idola Tobo ada. itu dusun Tobo. Wong Tobo pula. Bang Tobo boleh Roma Irama. Nah, Wim, cuma masalah itu buat katik linjangan. Ndak ada tuh nonton konser Roma Irama ndak mau linjangan. Ada dusun gak penuh. Tegal lagi ada merit yang lewat. Lewat, Tinggal Kak. mele bau Tobo. Ah, coba Tobo. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Pokoknya ada galeh nak yang mana. Nah, ada lagi saya disuka lagi nah. Coba tepuk dulu. Oh, dia boleh. Kaca mata dulu. Oh, rambut bondingan. Wow. Bagus rambut. Kaca mata cak jupe dah. Racun mati sari. Ya arah. Buang. Kau tadi yang Jaga lah aku jaknya itu. Dah. dia ada cak daus. Nah, oh, cak tahu. Sikat dulu. Ayo, benar-benar naik terus. Cik Daus. Wah, kami nonton konser Roma Irama Cik Daus di Indralayu. Roma Irama. Pokoknya rame nih Us. Jam 9 Ika nah konser dia tuh. Aja aku jam 9 malam ini Roma Irama. Jam 9 di Indralayu. Kenapa? Dia tuh asli Tobu Cik Daus. Aja, ya dari mana dengan ngomong ke Roma Irama? Wong pegagan dengan mana? Dekat tidak. Udah percaya kau Kak Daus. Dia tuh orang Talang Ngauri Kak orang Tobu. Tidak. Mana buktinya kalau dia Wah, di lagu kamu? gue. Ini Kak lagu ya. Nah, Apa judul lagu itu? Judul lagu gue. Au. Kau udah cahaya. Dengan ngambek ke Roma Irama, dengan. Ngapain? Kamu dari mana artis kamu? Iwan Pales. Iwan Pales. Aja. bukan Dari mana? Iwan Pales? Iwan Pales Selapan asli. Tidak Ade, mana Ade? Iwan Pales Jakarta punya. Jangan tidak percaya kalau Iwan Pales Selapan. Dengan kapan dia penyanyi? Bukan lagu gue. Oh, ja, ya bongkar. Ya bongkar. Jauh itu. Kan dengan baik Roma Irama kan. Kita berangkat kan. Baik. Ini Roma Irama. Coba gitar. Jangan tak nyanyi malah. Jangan tak nyanyi. Yang tak berjoget di Roma Irama tuh. Ayo. Ngaku, woi cerita, woi. Panas, gitu ya. Kasih. Jangan, koran kemarin ya. Lain. Ini anime lain tak dengan koran baru. Kau tuh ngapo? Hah? Nak melahir ke? Oh serius? Woi ngapo? Lapar? Lapar kamu. Tenang baik dengan kawan-kawan. Apa? Pempek? Pempek. Tunggu pempek. Pempek. Ada tiga itu. Kau sikok kedua. Dah. Enggak. Aku sikok baik kau dua. Jangan kau makan tak? Jauh aku belinya ini, ya. Sudah. Tapi kok makan? Oh, utuh kau ini. Tadi lah minta pempek. Oh, kita mentau. Yuk pempek mentah tuh lah. Kau nih kapan-kapan masih sagu itu lah. Jadi nak apa tah kau nih? Kawan kau nih kurang peduli apa lagi?
Apa? Minum. Minum ya. Minum pula aku bawa. Minum. Taruh bang, sini be. Jangan tak kau minum. Nah, tinggal lu Jangan, berapa botol kau minum? Itu juga. Kita bener baik kau nih. Cucuk garpu pempek tadi kayaknya. Kau tadi minta minum, aku antar ke tak galak pulo. Nah apa kau nih aku jungkel kayak cak dinginnya nih itu. Apa lagi bubur ayam. Bubur ayam awas kau tak makan sekali ini. Siram ke kau tak ada makan yuk. Pulang. Bubur ayam. Jangan tak kau makan tak? Kenyang sudah. Ya Allah, tak utuh. Woi, kau ini. Enggak kau makan tak? Baik kau. Kau ini bawa ke pempek ada bubur ayam kok kapar ke? Mau minum juga tak galak. Woi, kau yang sakit apa? Orang ketingkannya. Jadi kau ni nak apa? Mentahnya baik. Mentahnya baik. Kau ini kira sakit apa? Ini nama penyakit kau. Buntu. Aku lah kau kamu. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga.
Cek mana, Cek? Apa gua? Ya lah semester akhir kita nih. Duit KT. Iya kok, yang buku itu. Boleh tak mau tuh kopi ini bentar? Nggak terpikir lagi, Cek, di buku Cek ini nah. Lapar, Cek. Lo kak makan dulu, Cek, kaget dulu, Cek, yang lain. Abang kas naik dulu kok. Aku dipaksa makan nasi bungkus. Kamu belum bayar kos. Iya, sama baik. Nah, Cek, duit, Cek. Aku dulu kok. Cek, dah ada, Cek. Aku dulu kok. Tapi jangan lebih banyak, Cek. Punya aku. Banyak, siapa dulu? Tidak, Cek. Punya aku nih, Cek. Kau ini sudah kita usir, Bay. Janganlah aku, pokoknya punya aku nih, Cek. Udah, usir dulu, Bay. Adel kau nih. Daripada main ini kan tidak tahu siapa yang duluan nih, Cak. Kau udah bilang aku. Iya nih, yang menang apa yang kalah? Hah? Yang menang apa yang kalah dapat duitnya? Yang menang, Ame. Ya sudah. Nah, aku yang menang. Kalah aku dah. Cek, dah pula, Cek. Duit aku, Cek. Cek. Bela kau dah. Bahkan 50.000. Tidak jadi makan gitu. Datang lagi kau? Belum lagi? Iya, belum. Oh iya. Amalan-amalan sudah galau? Lah sudah galau ya ino ko tujuh warno bukan lagi tujuh warno kembang ini lah 9 warno. Iya. Tuh, masih dulu aku nih no, Dewi anak ini Iya, tahun iya. 2015. Belum lagi kok? Belum lagi mama ya ino ko udah tolongnya aku. Kujung dulu ya? Coba jengok ke aku nih naraya aku nih apa mana. Iya. Sebenarnya banyak yang antri kau nih. Ayo bener ya ino ko. Ah, coba jengok lagi. Ada. Ada, eh? Ya aku nih lawung nih. Ya ino ko nih lah. Iya. Balik bandar weh ada. Rupanya nyain berapa kali nih nyain aksi dengan aku. Ya sengaja kan, aku jauh-jauh ke tuh supaya baca jadi dengan aku. Iya. Daripada kau nyari jauh-jauh. Iya benar. Mana? Aku. Pikirlah dulu kau. Ini duduk ke bawah bantal itu. Bawa bantal. Iya. Bantal aku. Iya, dapat bantal wong iya, lo bulo ini. Kalau bantal lanang itu. Iya. Nah, ini duduk di hatimu. Iya. Ya. Benar. Sudah cerai? Banyak. Ya. Mi. Woi deh. Dah. Apa dia lah? Mami lihat HP aku udah tadi kemana? Lah kemana? Kau yang mawaknya? Udah kate Mi, tadi kan masih kupegang. Lari cari galau apa? Sudah. Waktu itu ada siapa? Kawan kau yang hilang HP itu yang katanya di dukun ini kan kau? Oh iya. Nah, telepon video kita dukun ke be. Memang masih percaya dengan dukun, jangan main rumah ke toko lah beli HP baru. Bukan soal beli HP baru, aku beli di kok baca kenangan itu. Foto-foto aku banyak di situ. Ya, foto mana itu? Ya. Apa nih itu pada dukun itu? Ya sudah sekarang Bella kayak nambah hilang HP itu. Cepet lah Mi ya. Telepon, pakai telepon itu be. Aku Jadi jangan. Iya sudah. Nah, kamu datang? Ya kan dicobok sini. Oh, tidak terjingok. Oh, iya. Siapa namanya? CK. Oh, kalau yang ini? Oh, secantik namanya. Mawar berdurin. Apa maksud dan tujuan kamu datang sini? HP aku nih kemarin tuh hilang. Kapan? Kemarin sore, aku tolong carikan. Ya ulu, siapa salah mati dulu? Ya ulu, siapa jahat mati dulu? Ya ulu, siapa buntu mati dulu? Ani? Hilang. Ada kan ada aku mati dulu. Warna apa ini pun? Putih. Lah jauh handphone. Dan pagi tadi masih di Cinde. Siang tadi ada di Sungai Gebu. Ini rasa kocaknya handphone lalu di Mariana kan. Beli baru ya, udah ya. Kecil lagi itu secara handphone itu.
Tunggu aduh di sini. Aku baca mantra dulu. Oh, ada mantranya kan juga ke sini. Mana kacamata waktu Aku ada awas lagi, aku ada asal. Ada tuh nih maton awas. Udah aku nyari kacamata dulu Kamu tunggu di sini. Iya. Nomor handphone aku bunyi angkat ke bae. Iya. Aku nyari kacamata dulu. Ini dapat yang mana? Ay, mana kacamata itu? Nah ini di sini ada hati, di sini ada hati. Lampu. Ada ketemunya kacamata itu. Nah, tadi itu bangun. Ayo bangun. Aduh. Nah, jadi mana ya ketemu kacamata? Enggak ketemu. Hah? Enggak ketemu. Ya sama lah sejam kami ketemu yai. Jadi tidak ketemu. Tidak ketemu. Sudah lama wah dukun ini nyari kacamata yang tidak ketemu. Aku lagi nak nyari handphone tahu. Balik. Kita balik. Nah. Dukun aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Depi di acara Grebek yang menyajikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Ngawali berita pertama kita, 5 mahasiswa yang terjerat kasus pengerusakan mobil polisi pas jeru demo Omnibus Law di Jabo Gedung DPRD Sumsel akhirnya resmi divonis majelis hakim, di mana kelima terdakwa divonis hukuman 10 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun 6 bulan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 2 tahun penjara masing-masing terdakwa. Tangis pecah dari keluarga kelima terdakwa mahasiswa sehabis jalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Palembang Rabu pagi, di mana pihak keluarga pun terharu sama bahagia atas vonis yang sudah ditetapkan majelis hakim. Pecah nurut mek dari terdakwa Noval mengungkapkan rasa bersyukur atas vonis yang ditetapkan sama anaknya. Sudah itu tidak lupa juga mengucapkan rasa terima kasih terhadap galo-galo yang sudah mensupport Noval selama persidangan.
Terkait vonis dewe, Majelis Hakim sudah menetapkan terhadap kelima terdakwa perusakan mobil polisi pas jeru demo Omnibus Law di jabuk gedung DPRD Sumsel beberapa bulan yang lewat. Vonis yang dibaca ke perberkas oleh Majelis Hakim akhirnya terdakwa Noval, Khaidir, Awabin, Barta, Samorezan dinyatakan bersalah sudah melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP dengan hukuman masing-masing 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan. Menurut kuasa hukum dari keempat terdakwa, Roma Ita, jelaskan menuntut kasus ini para terdakwanya sudah bersalah tapi cuman melok-melok baik. Sudah itu Majelis Hakim pun memetu ke penetapan di amar putusannya segera metu ke para terdakwa dari tahanan. Dengan tidak dijalani, tapi apabila dalam jangka waktu masa percobaan 1,5 tahun dia seandainya melakukan tidak pidana secara otomatis dia menjalankan yang 10 bulan tadi. Itu tadi untuk masa itu. Pasal yang dikenakan pasal apa oleh hakim? 170 ayat 1. 170 ayat 1. Itu seluruhnya ya, keseluruhan untuk keempat terdakwa. Terus dari putusan tadi apakah ada minta langsung dikeluarkan atau seperti apa? Kalau berdasarkan putusan dari Majelis Hakim, tadi dia langsung segera dikeluarkan dari tahanan. Hari ini? Hari ini juga. Jadi hari ini akan... Ya, segera dikeluarkan dari tahanan. Peringan pemberatnya apa? Kalau untuk keringanan ya, untuk memang keringanan mereka belum pernah dihukum, mereka hanya ikut, maksudnya tuh demo itu hanya ikut-ikutan secara spontanitas mereka tadi yang itu tadi. Dan juga ada juga lagi pertimbangan dari hakim tadi untuk tuntutan dari jaksa yang 2 tahun itu terlalu berat, itu tidak mempunyai untuk pelajaran bagi mereka yang sebagai mahasiswa. Itu dibacakan hakim. Tadi ada. Terlalu berat tuntutan 2 tahun itu, bukan untuk pembelajaran katakan. Tapi untuk kasus ini keempat terdakwa terbukti melakukan itu ya. Ada diomongin. Tapi dengan hukuman PW tadi. Kalau berdasarkan putusan hakim kan terbukti itu tadi ada. Tapi beda di hukuman. Ada. Tapi maksudnya kalau hukuman untuk 2 tahun hukuman penjara itu terlalu berat bagi mereka. Makanya mereka diputus dengan hukuman percobaan. Sedangkan menurut kuasa hukum terdakwa Rezan, dari amar vonis Majelis Hakim untuk segera pihak JPU metu ke terdakwa dari sel tahanan. Diharapkan penetapan Majelis Hakim pacak dijalankan oleh penegak hukum tersebut. Kita sama-sama kita cermati bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa untuk mengeluarkan para terdakwa ini hari ini juga. Untuk itu kami menunggu penetapan hal tersebut dan kami memohon juga untuk pihak kejaksaan agar mematuhi perintah dari Majelis Hakim tadi untuk hari ini juga mengeluarkan para terdakwa ini dari tahanan seperti itu. Tidak boleh besok, apa harus hari? Atas vonis ini kelima terdakwa ngambil sikap nerimo, sedangkan untuk pihak JPU masih pikir-pikir kena jauh dari tuntutannya, yaitu 2 tahun penjara. Strip Febriandi, PAL TV. 5 mahasiswa yang melakukan pengrusakan mobil polisi waktu demo Omnibus Law dibebaskan dari tahanan Polda Sumsel. Keluarga kelima mahasiswa nyambut di depan Ditahti Polda Sumsel untuk kebebasan anaknya. Demo tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Sumsel yang berbuntut pengrusakan mobil polisi oleh kelima mahasiswa. Awa bin Hafiz, M. Naufal Imandaris, Reza Aptian Nugraha, sama M. Haidir Maulana. Kelima mahasiswa ini sempat ditahan di Tahti Polda Sumsel selama 3 bulan. Sehari ini sesudah melok sidang divonis bebas percobaan tahanan 10 bulan. Dir di Tahti Polda Sumsel AKBP Imam Ansori nyatakan kalau sore hari ini sudah membebaskan 5 mahasiswa yang melakukan pengrusakan waktu demo Omnibus Law kemarin. Ini dilakukan karena sudah ada putusan pengadilan yang nyatakan pembebasan percobaan 10 bulan. Sesudah menjalani penjara 3 bulan, mereka dibebaskan, tapi dalam waktu 1,5 tahun kelima mahasiswa ini tersangkut masalah hukum, bakal langsung ditahan 7 bulan dari siswa tahanan 10 bulan tadi.
putusannya adalah hukuman 10 bulan, percobaan 1,5 tahun. Nah, jadi mereka langsung menurut perintah daripada pengadilan hari ini juga dikeluarkan. Kita melaksanakan pengeluaran dalam rangka melaksanakan eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Sumala Rantau Hati, wong tua dari M. Naufal Imandaris, nyatu kesenangan kalau anaknya dapat vonis bebas percobaan. Ini jadi pengalaman karena sudah ditahan 115 hari untuk berubah jadi lebih baik lagi. Dari kasus ini pihak kampus Politeknik Unsri lepas tangan, bahkan anaknya diomongi maling. Perahan dengan pelajaran 115 hari ini mengubah sikap mereka, perilaku, sehingga lebih baik dari yang kemarin, bahwa tidak semua kegiatan harus diikuti. Dengan kampusnya sendiri seperti apa, Bu? Kampus tidak lepas tangan, tidak ada sama sekali. Malah anak saya diomongin maling oleh Direktur Politeknik. Mulai sore hari tadi, kelima mahasiswa ini sudah bisa menghirup udara segar. Tapi dalam kurungan 1,5 tahun, kelimanya masih diawasi dari tindak kejahatan yang bisa nyeblos ke mereka ketahanan lagi 7 bulan dari sisa tahanan 10 bulan. Mardiansah, PAL TV. Awabin Hafiz, salah siko mahasiswa yang terlibat pengrusakan waktu demo Omnibus Law di depan DPRD Sumsel. Rindu keluarganya selama 3 bulan di penjara Polda Sumsel. Sore hari tadi, Hafiz Sudem senang lantaran dia sama keempat mahasiswa lainnya Sudem bisa dibebaskan karena vonis bebas percobaan dari pengadilan. Pengrusakan mobil polisi oleh 5 mahasiswa buntut dari demo Omnibus Law di depan gedung DPRD Sumsel kemarin jadi kelima mahasiswa ini di penjara. Kelimanya Sudem jalani 3 bulan penjara selama penangkapan sampai sidang. Sore hari tadi, putusan pengadilan ngenjuk vonis bebas percobaan dengan batas waktu 1,5 tahun. Awabin Hafiz, salah satu mahasiswa yang dibebaskan, mengungkapkan kalau dirinya rindu keluarganya selama ada di penjara di Tahti Polda Sumsel. Sekarang dia senang lantaran vonis bebas percobaan didapatkannya bersama keempat kawannya. Kedepannya tidak bakal dilakukan lagi perbuatan yang menyalahi hukum, sekarang bakal lanjut ke kuliah yang sudah 115 hari tertunda. Semua Pak, kami terutama minta maaf atas kesalahan kami dan kehilapan kami untuk mobil. Untuk kedepannya, kami berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama berbakti kepada orang tua dan negara. Terima kasih Pak. Dari kuliah sendiri? Untuk kuliah saat ini masih berjalan dengan lancar sebaiknya Pak. Apalagi kan sekarang sedang UAS mengadakan ujian akhir semester. Doakan saja Pak, semoga di luar nanti. Sewaktu dibebaskan, kelima mahasiswa ini sudah dijemput keluarga masing-masing, itu juga dengan kawan mereka. Rasuaru senang tergambar dari wong tua sama keluarga mereka, dak pacak dibendung lagi rasa tangis bahagia atas vonis percobaan ini. Mardiansah, PAL TV. Jika rumah semi permanen ludes di lahap si Jago Abang, beritanya sesudem grebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan grebek.
Saksikan Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Alangkah lemahnya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Apa dia bunda lain? Tadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokase masih di Grebek. Diduga konsleting listrik siko rumah semi permanen punya Yas Robi di Jalan Aibtu Awahab, RT 15 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, habis dilahap si Jago Abang. Musibah tersebut tidak makan korban jiwa, tapi kerugian diperkira ke puluhan juta rupiah. Ini apa dia namanya? Kamis pagi sekira jam 10, rumah semi permanen di Jalan Aibtu Awahab, RT 15, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring punya Yas Robi, 39 tahun, ludes dilalahap si Jago Abang. Di lokasi kejadian, terselip warga sekitar bahu-membahu berusaha midem ke kobaran si Jago Abang dengan alat seadanya. Api baru bisa dipidamkan sejam kemudian, sesudah 3 unit mobil pemadam api dikerahkan dengan dibantu warga. Terkait hal tersebut, Kapolsek Seberang Ulu 1 Kompol Farizon mengungkap kekemutangan ini diduga kena adanya konsleting arus listrik. Sedangkan pemilik rumah pada saat itu lagi ke warung. Juru kejadian tersebut tidak ketik korban jiwa, tapi diperkirakan kerugian nyampe puluhan juta rupiah. Rumah di mana? Satu rumah milik Pak Robi ataupun angkut alat. Tapi bukan sementara belum diperkirakan. Yang jelas, kebakaran yang terjadi hanya setengah jam sudah bisa dipadamkan. Ini untuk yang pemilik rumah memang ada di tempat atau gimana Dan? Tidak ada di tempat sekarang ini. Berarti kondisi rumah kosong? Rumah kosong. Untuk kerugian Dan, kita sih? Sekerugian belum bisa diperkirakan. Tapi yang jelas, 1 unit dapur. Heru Wahyudi, PAL TV. Iya. Robin Seprianto, perantauan asal Mesuji Lampung, yang nekat jatuh ke sabu karena tergiur keuntungan besar, berhasil diamankan petugas di kediamannya bersama barang bukti 49 paket narkoba sama alat timbang digital.
Periksa lu, kantong-kantongnya. Kantong-kantong, periksa lu. Tergiur keuntungan jadi pengedar narkoba jenis sabu, Robin Seprianto, perantauan asal Mesuji Lampung, nekat menjajakan narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku yang keseharian jadi mekanik mobil, petugas berhasil ngamankan 49 paket narkoba sama alat timbang digital. Penangkapan pelaku dilakukan petugas di kontrakannya di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Kumbang pada Rabu sore. Pelaku yang awalnya tidak ngakui jadi pengedar narkoba dak bekutik pas petugas ngeledah kamar tersangka yang ditemu ke 48 paket kecil sabu sama 1 paket sabu ukuran besar. Kapolsek Air Kumbang itu Desa Javier Suwarta Putra mengungkapkan kalau pihaknya sudah mengintai pergerakan pelaku. Sampai akhirnya petugas mendapatkan informasi valid dari masyarakat, selanjutnya langsung gerebek pelaku. 27 Januari 2021 sekiranya pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat ada laporan dari masyarakat bahwasanya di daerah Desa Tirta Makmur telah ditemukan seseorang yang diduga membawa narkotika salah satu jenis sabu-sabu. Jadi kami dari Polsek Air Kumbang merespon laporan dari masyarakat tersebut dan segera untuk menangkap pelaku. Setelah di TKP, kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan sabu-sabu sebanyak 49 paket yang ditaruh di dalam plastik sebesar ini dan sebagian besar sudah dibuat di peks kecil ini. Lebih lanjut, Kapolsek Air Kumbang, kalau penangkapan tersangka dengan 49 paket narkoba berhasil menyelamatkan 150 wong dari pengaruh buruk narkoba. Jadi pasal yang dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Untuk indikasinya bahwasanya ini kebutuhan ekonomi untuk keperluan sehari-hari. Oke, makasih Pak. Pelaku dewek ngakui kalau aktivitas jajo beli narkoba yang dilakukannya sudah dijalani sejak 5 bulan lalu karena tergiur keuntungan besar narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Sulaiman, PAL TV. Terdakwa Alamsyah, bandar narkoba jenis sabu jaringan Jambi yang berhasil ditangkap oleh tim Dit Narkoba Polda Sumsel di kawasan Sukarame dengan barang bukti sabu 22 kg. Akhirnya resmi dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman mati. Tuntutan ini yang sudah ditetapkan JPU di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa Alamsyah, juru kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 22 kg. Juru tuntutannya, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Alamsyah terbukti bersalah sudah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman mati. Tuntutan ini ditetapkan perbuatan terdakwa sudah terbukti mengedarkan sabu sebanyak 22 kg dari Jambi, diedarkan di Palembang, di mana sabu yang digawa di jero minibus sudah ditangkap tim Dit Narkoba Polda Sumsel di kawasan Sukarame. Sudah itu juru penangkapan terdakwa sempat berhasil melarikan diri, namun akhirnya masih berhasil ditangkap. Dari tuntutan ini, majelis hakim ngasih kesempatan bagi terdakwa Alamsyah untuk ngaju ke pembelaan yang dijadwalkan digelar Selasa depan di Pengadilan Negeri Palembang. Sri Febriandi, PAL TV. Keluarga penganiayaan ngaju ke surat keadilan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan gerebek. Belanja di Oshop aja. Ini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1 memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang,
aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. EcoHome Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi. EcoHome Halogen Oven, memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Kemitraan Lebah Klanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang doson. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokase masih di Grebek.
Kelanjutan sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa split, yaitu terdakwa Mei Priyansah sama terdakwa Bismi. Terkait penangguhan penahanan untuk terdakwa Bismi sudah ditangguhkan, sedangkan terdakwa Mei Priyansah tidak diterima. Akhirnya keluarga terdakwa Mei Priyansah ngadu ke hal ini ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini yang diterangkan oleh kuasa hukum dari terdakwa Mei Priyansah sehabis persidangan yang beragenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang. Menurutnya, berdasarkan info dari pihak keluarga terdakwa Mei Priyansah, sudah masuk ke surat permohonan keadilan terhadap anaknya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 hari kemarin. Di mana surat yang dimasukkan ialah tentang penangguhan penahanan yang dianggap sudah tidak adil. Di mana terdakwa Bismi pacak ditangguhkan dengan alasan sakit. Sedangkan terdakwa Mei Priyansah tidak dikabulkan penahanannya karena majelis hakim minta duit untuk dikabulkan penahanannya. Kirim ke sini tidak sah, dia langsung ke Jakarta, dia langsung. Dia tidak pakai apa namanya itu tembusan ke sini, dia langsung ke Jakarta dia. Biasa langsung ke Jakarta dia. Langsung ke Mahkamah Agung. Kapan nggak dikirim nggak? Hari apa? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Tapi kemungkinan dalam minggu ini udah dapat jawaban. Walau bisa, karena surat itu kan yang mengirim kan ibunya, keluarganya. Artinya kan nanti kan yang konfirmasi pihak sana langsung ke keluarganya mungkin. Kalau ke kami enggak. Terkait persidangan, agenda pemeriksaan kedua terdakwa, selanjutnya majelis hakim yang dipimpin Efrata Happy Tarigan nunda persidangan untuk masuk ke agenda tuntutan jaksa penuntut umum di sidang berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Agus Saleh sama Weli Handoko. 2 dari 3 tersangka maling plat besi bibir dermaga PT DSBE berhasil ditangkap tim reskrim Polsek Mariana di kediamannya masing-masing. Sedangkan sikok tersangka lain inisial T, mak ini masih jeru pengejaran polisi. Pecah inilah 2 tersangka maling plat besi dermaga, Agus Saleh 31 tahun, warga desa Prajen Dusun 1, Kabupaten Banyuasin. Samo Weli Handoko, 24 tahun, warga Kupang Jaya, Banyuasin. 2 dari 3 tersangka maling plat besi penahanan bibir dermaga di PT DSBE. Kedua tersangka berhasil diamankan di kediaman masing-masing oleh tim reskrim Polsek Mariana sesudah adanya laporan polisi dari satpam yang tugas di PT tersebut. Selain ngamankan tersangka, polisi juga berhasil ngamankan sikok plat besi hasil maling dengan ukuran 140 x 120 cm dengan ketebalan 5 cm yang diperkirakan senilai 3 juta rupiah. Menurut pengakuan tersangka Weli, kalau mereka diajak oleh tersangka lain inisial T yang mak ini masih DPO. Ngambek plat besi dermaga dengan cara dicongkel pakai linggis. Rencananya duit hasil jajo besi hasil maling tersebut nak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kamu lagi ngapa pas lagi jadi tegar? Lagi nyalo. Ini kok 2 berapa ya? 2 Bang. 2. Hasil duitnya ini terjual ini untuk apa? Untuk beli rokok sama susu. Udah lagi kan? Terkait hal tersut, Kapolsek Mariana AKP Halim Kesumo, modus yang dilakukan tersangka dengan guna ke perahu deketi dermaga. 2 wong yang bertindak jadi eksekutor dengan congkel besi tersebut make linggis. Dengan cara menaiki perahu bersama-sama 3 orang, setelah mendekati TKP 2 orang inisial AS dan T turun dari perahu dan melakukan berenang mendekati plat besi yang ada di bibir pantai, sehingga mereka melakukan mendongkel dengan menggunakan linggis dan mengambil barang tersebut. Ini sikok tersangka yang masih DPU inisial T tersebut masih jero pembebasan polisi. Sedang kedua tersangka ini langsung dijeblos ke sel tahanan Polsek Mariana. Heru Wahyudi, PAL TV. 2 penambang emas ilegal tewas, keluarga berduka. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah.
terbuat dari material bahan Khadijah Poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Hadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif. Lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Hadijah. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172011231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Oh, kayak orang enggak. Ini Kak. Ini apa ya? Wow. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap Bambang minggu. di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralcek. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19?
Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Lokasi masih di Grebek. Dua warga desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Muratara tewas akibat terjebak jeru lokasi penambangan emas ilegal di daerah Jambi sedalam 25 meter. Atas kejadian tersebut ngebuat keluarga kedua korban berduka. Pecah inilah suasana rumah duka salah satu korban penambang emas ilegal di Jambi yang tewas. Korban bernama Anissa Rianto, warga asal desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Muratara. Sama kawannya Hendy terjebak di jeru lokasi tambang emas tanpa izin sedalam 25 meter. Menurut keterangan adik korban terjebak sejak Januari. Pas waktu itu korban sama kawannya lagi gali lubang pasar hujan. Tiba-tiba lubang yang digali dimasuki banyu sehingga korban terjebak sedalam 25 meter. Sesudah mendengar kabar tersebut, adik korban bersama keluarganya dibantu masyarakat dari desa Karanganyar datangi lokasi kejadian untuk bantu proses pencarian sampai akhirnya nemu korban yang sudah tidak bernyawa. 10 malam. Terus kita tahunya tuh ada kakaknya pas ya terjebak di dalam itu kapan itu siapa yang ngasih tahu? Kebetulan di situ kan banyak juga yang nebeng emas, jadi ada yang ngabari ke sini bahwasanya ada dua warga di situ yang termasuk kakak tadi terjebak di dalam sumur itu emas. Hari jam 8 malam. Kira-kira bisa terjebak itu karena apa? Karena air. Hujan. Pas kali itu lagi hujan. Iya. Lagi hujan. Jadi butuh persiapan lagi ini kan terutama mesin penyedot. Alhamdulillah juga di situ kan ada juga mesin. Jadi dengan ada bantuan itulah bisa untuk mengering air yang ada di dalam itu biar bisa keluar kan bisa diambil. Ini kedua korban sudah dikuburkan oleh pihak keluarga di TPU sekitaran rumah duka. Adi Arianza, PAL TV. Kamis siang, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra, pimpin serah terima jabatan Kapolsek Kemuning. Dari AKP Alfredo Hidayat digantikan oleh AKP Heri yang sebelumnya jabat sebagai Kepala SPKT Polrestabes Palembang. Sedangkan AKP Alfredo Hidayat
akan jabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pali. Penyegaran di jajaran Polrestabes Palembang balik lagi terjadi. Kali ini jabatan Kapolsek Kemuning diserah terima ke sama pejabat anyar di lobi Polrestabes Palembang. Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra, dengan dihadiri seluruh pejabat utama Polrestabes Palembang. Kapolsek Kemuning sebelumnya dijabat oleh AKP Alfredo Hidayat, digantikan oleh AKP Heri yang sebelumnya jabat Kepala SPKT Polrestabes Palembang. Sedangkan AKP Alfredo Hidayat akan jabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pali. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra, berharap dengan pengalaman di jabatan lamo yang bertugas melayani masyarakat, bisa meningkatkan pelayanan publik di Polsek Kemuning, sama bisa jadi pengganti yang sepadan Kapolsek lamo. Kapolsek Kemuning dari AKP Alfredo Hidayat yang selanjutnya akan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Penopal Abang Pematang Ilir kepada AKP Heri SHMH. AKP Heri yang akan mengisi jabatan Kapolsek Kemuning ini bukan orang baru di lingkungan Polrestabes, karena sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polres ini, sehingga saya harapkan dengan pengalamannya melayani masyarakat bisa meningkatkan pelayanan publik Polrestabes di Polsek Kemuning dan juga menjadi pengganti yang sepadan untuk AKP Alfredo. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup grebek edisi hari ini. Kalau ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung baik datang ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cek Depi bersama kru grebek yang bertugas mengucapkan makasih atas perhatiannya. Tetap saksikan grebek di Palembang TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu cincin tu. Iyo. Kita beli ke batu cincin setongan meja rumah. Mai, daripada cek ini. Iyo. Kalau siapa tu, nah, pelanggan. Cek. Ini be. Ojek. Cek, ojek diskon 50.000 cek. 5.000 ya. Nak ngojek sebenarnya, cuman aku ni lagi ada gawe. Biasalah. Mau rumah tak boleh ke TV 60 in. Wah, bisa. Ya, kakek. 5.000 kan, depan. Kakek. Aku lupa, ada yang tinggal cik tu nak. Jemput lagi. Kakek tu. Kakek. Ya. Ayolah. Kakek lah ada yang tinggal, aku lupa aku ni. Meset. Teh ayam, batu cincin. Langganan kau. Teh ayam, batu cincin. Tapi caknya itu tuh batu cincin, itu badar emas, itu asli mahal. Ada yang ketinggalan? Jadi dah. Ada yang ketinggalan.
Aku nih nak nyair ke cek uang rumah. Nah, jadi ketinggalan. Naiklah sini. Ya kaget deh ya. Ya tunggu. Tunggu ya. Iya, iya. Nah, datang lagi ya. Es tebu ya. Ya apa yang namanya es tebu nih. Iya. Sini ya, Cek. Oke, iya, sabar. Ada yang ngebut, ada yang lambat. Teh ayam, pakai cincin.